Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada kuliah fikih. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang fikih di dalam menentukan awal-awal bulan Komariah. Tentunya sudah kita ketahui bersama dan mungkin sudah kita alami setiap tahunnya bahwa biasanya ada perbedaan di dalam menentukan awal Ramadan, kemudian 1 Syawal sebagai peringatan pada hari raya Idul Fitri, yang kemudian kalau kita lihat di dalam kajian fikih maka ada dua metode besar yang kemudian dipakai, yaitu ru'yatul hilal dan hisab falaki. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang metode hisab falaki yang sampai dengan saat ini diyakini oleh Muhammadiyah dan digunakan oleh Muhammadiyah untuk menentukan awal-awal bulan Komariah, termasuk diantaranya adalah menentukan awal Ramadan, kemudian menentukan hari raya Idul Fitri dan hari raya yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti yang sudah kita kaji pada materi sebelumnya, bahwa ini memang masalah fikih yang memang cenderung terjadi perbedaan pendapat. Kita harus berlapang dada di dalam menghadapi perbedaan masalah fikih ini, karena memang masalah fikih sangat mungkin terjadi perbedaan. Nah, sambil kita memegang prinsip perbedaan fikih itu tadi, kemudian kita akan mengkaji hal yang berkaitan dengan penggunaan metode hisab falaki dalam menentukan awal-awal bulan Komariah. Muhammadiyah sampai dengan saat ini meyakini tentang kebenaran metode hisab falaki itu. Nah, metode penetapan awal bulan Komariah yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah wujudul hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Komariah baru dimulai apabila telah terpenuhi 3 parameter. Yang pertama adalah telah terjadi konjungsi atau ijtima'. Kemudian yang kedua, ijtima' itu terjadi sebelum matahari terbenam. Nah, yang ketiga, pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk. Maka dengan ketentuan 3 hal ini, Muhammadiyah menggunakan hisab falaki yang disebut dengan wujudul hilal dalam menentukan awal-awal bulan Komariah. Nah, ada beberapa dalil yang nanti akan kita kaji, beberapa ayat dan beberapa hadis yang kemudian nanti akan menggambarkan bagaimana sebenarnya metode hisab falaki itu memang ada dasar. Nah, kadang-kadang banyak masyarakat yang kemudian menyampaikan bahwa loh, dulu Nabi itu kan meru'yat, kenapa kemudian menggunakan hisab? Apakah itu malah tidak keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW? Nah, banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, sekarang akan kita kaji mana ayat dan mana hadis, kemudian nanti bagaimana nalar fikihnya, sehingga nanti kita akan memiliki pemahaman yang komprehensif di dalam memahami penggunaan metode hisab falaki ini. Tentunya tadi catatannya adalah bagaimana tetap kita menghormati pendapat lain yang berbeda. Yang pertama adalah surat Ar-Rahman ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu adapun matahari, wal qamaru dan bulan itu bihusbanin. Seluruhnya itu atau keduanya itu beredar menurut perhitungan. Kemudian yang kedua adalah surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila
lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, ja'ala yang telah menciptakan asyamsa, matahari, diaan bersinar, wal qamara, dan bulan nuron bercahaya, wa qaddarahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan manazila, tempat edarnya, lita'lamu adadas sinina, agar kalian manusia itu mengetahui bilangan tahun, wal hisaba, dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika, Allah tidak menciptakan yang demikian itu illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya itu liqaumin, bagi kaum ya'lamuna, yang mengetahui atau yang berilmu. Dari dua ayat ini kemudian bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda langit itu tidak sebatas menjadi hiasan di malam hari saja, tetapi ada faedah di situ yang memang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu, ini salah satunya, lita'lamu, agar kalian mengetahui adadas sinina, perhitungan tahun. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan seluruh binatang, seluruh benda-benda langit itu dalam rangka adalah untuk kita bisa mengetahui bilangan tahun dan juga waktu. Nah, ini jelas bahwa dengan adanya benda-benda langit itu bisa kita gunakan untuk menentukan waktu, diantaranya adalah menentukan awal-awal bulan Komariah. Ayat yang lain yang juga bisa kita kaji adalah surat Yasin. Tentunya masyarakat Indonesia sudah paham betul, dan karena sudah sering membaca surat Yasin ini, ayat 39 sampai 40 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan, qaddarnahu, kami Allah sudah menetapkan manazila, tempat edarnya, hatta 'ada kal urjunil qadim, sehingga kemudian bulan yang sudah diciptakan Allah itu mulai dari awal bulan sampai kemudian nanti pertengahan bulan yang kemudian disebut dengan bulan purnama, sampai kemudian bulan itu menipis mengecil lagi. Nah, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahari, antara malam dan siang itu tidak akan saling bertabrakan. Artinya memang Allah menciptakan benda-benda langit itu memang ada faedah tadi untuk menentukan waktu tadi. Wa kullun, dan seluruhnya itu fi falaki yasbahuna, beredar di masing-masing tempatnya tadi itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayat yang menyampaikan bahwa memang ada faedah di dalamnya, bahwa Allah menciptakan benda-benda langit itu diperuntukkan agar kita mengetahui bilangan waktu atau tahun dan sebagainya. Nah, kemudian dalil-dalil ayat tadi itu dikuatkan dengan adanya hadis. Nah, ada 3 hadis, seluruhnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang nanti sebagiannya kita kaji di sini. Sebenarnya antara yang menggunakan metode ru'yatul hilal ataupun hisab falaki itu menggunakan hadis-hadis ini yang sama. Cuma karena metode memahaminya itu berbeda, kemudian memunculkan metode yang berbeda. Nah, bagaimana pendapat yang kemudian ini termasuk yang diyakini oleh Muhammadiyah, selain diperkuat dengan ayat-ayat yang sebelumnya kita kaji tadi, ada beberapa hadis yang juga menjadi penguatnya. Yang pertama adalah
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian itu melihat bulan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihat bulan, fa'aftiru, maka beridul fitrilah atau berbuka puasalah. Fa in humma alaikum, dan jika bulan atau hilal itu terhalang oleh awan atas kalian, faqduru lahu, maka estimasikanlah atau hitunglah. Hadis yang kedua juga sama, walaupun redaksinya berbeda. La tasumu hatta tarul hilal. Janganlah kalian itu berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru, dan janganlah kalian itu beridul fitri atau berbuka hatta taruhu, hingga kalian melihat bulan. Fa in humma alaikum, dan jika bulan itu atau hilal itu tertutup oleh awan, maka fakturulah, hitunglah, estimasikanlah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bagi yang menggunakan metode ru'yatul hilal, itu berpegang kepada kalimat yang pertama itu dalam dua hadis ini, yaitu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Hadis yang kedua juga sama, la tasumu hatta tarul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu. Ini yang dipegangi oleh orang-orang muslim yang menggunakan metode ru'yatul hilal. Nah, karena mereka memahami bahwa dalam redaksi ayat ini, hadis ini, itu kalimat yang pertama yang dimunculkan adalah ru'yat, maka yang diutamakan adalah ru'yat. Ini yang menjadi pendapat mereka. Nah, baru yang kedua, kalau ada halangan, maka kemudian baru dihisab atau dihitung tadi. Tapi dari dua hadis ini, kalau kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa segolongan umat Islam yang menyampaikan bahwa, loh, bagaimana menggunakan hisab? Wong Nabi dulu itu menggunakan ru'yat. Nah, sebenarnya sama-sama ada dalilnya. Ru'yat ada dalilnya dengan menggunakan kalimat yang pertama tadi dalam dua hadis ini. Yang menggunakan hisab itu juga ada dalilnya dalam kalimat yang saya warnai merah itu, yaitu fakdurulah dalam dua hadis itu. Artinya memang sama-sama ada dalilnya. Nah, kenapa kemudian Muhammadiyah memegangi hisab falaki? Nah, karena memang ya, walaupun yang disebutkan di dalam hadis ini itu memang ru'yat dahulu baru hisab, tapi paling tidak hisab falaki itu juga ada tuntunannya, yaitu di dalam kedua hadis ini, dalam kalimat fakturullah itu. Nah, termasuk juga diperkuat oleh ayat-ayat yang sebelumnya tadi. Nah, termasuk juga diperkuat dengan adanya hadis ini. Nah, sayangnya kadang-kadang kawan-kawan yang berpaham ru'yatul hilal itu kadang-kadang kemudian tidak menyertakan hadis yang ini, padahal hadis ini juga termasuk hadis yang makbul, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, inna ummatun ummiyatun. Kami itu adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsubu, kami tidak biasa menulis, wa la nahsubu, dan tidak biasa menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu sekian dan sekian, yakni marratan tis'atan wa isyrina. Kadang-kadang bulan itu 29, wa marratan thalathin, dan kadang-kadang 30. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita sandingkan dengan dua hadis sebelumnya tadi, itu maka kemudian oleh para ulama termasuk oleh Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyampaikan hadis inilah yang menjadi illah, atau dalam hadis ini ada yang disebut dengan kausa hukum. Kenapa Nabi dahulu itu kok mempraktekkan ru'yat? Karena memang Nabi mengakui dalam hadis ini, kami, yaitu Nabi dan para sahabat, belum biasa menulis dan belum biasa menghitung. Nah, maka kemudian Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan, ada kias aulawi, kalau begitu sebenarnya, kalau seandainya Nabi dan para sahabat itu sudah pintar nulis dan terutama menghitung, maka sebenarnya
mereka atau Nabi dan para sahabat itu akan menggunakan hisab falaki itu yang disebut dengan qiyas aulawi. Nah, itulah yang kemudian dipahami oleh Muhammadiyah, bahwa tidak hanya berlandaskan kepada dua hadis yang kita kaji tadi, tetapi diperkuat dengan adanya ayat-ayat tadi, termasuk juga diperkuat dengan adanya hadis ini. Nah, ini yang kemudian dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, kemudian alasan yang lain misalnya, ru'yat itu bukanlah maqasid syariah atau tujuan hukum dari nas-nas yang memerintahkan melakukan pengintaian atau melihat hilal bulan secara langsung. Karena tujuannya itu adalah ya ibadah puasanya itu atau satu Syawalnya itu. Nah, sedangkan melihat ataupun ya ru'yat ya, ataupun menghisap menghitung tadi itu adalah bukan tujuan maksud syariahnya itu, tapi hanyalah wasilah perantara saja untuk menuju kepada ibadah yang dituju, yaitu puasa tadi itu. Maka ru'yat atau hisab itu bukan bagian dari ibadah mahdohnya itu. Nah, dia hanyalah perantara bagaimana kemudian bisa menentukan puasa. Nah, ibadahnya ya puasanya itu. Nah, maka kalaupun Nabi dahulu itu tidak menggunakan hisab, dan kemudian sekarang ada yang berbeda misalnya tadi dengan menggunakan hisab falaki tadi, ya tidak masalah. Karena itu bukan yang dituju. Kalau kita kaji hadis tadi, maka sebenarnya juga sudah ada perintahnya dalam kalimat fakdurulah tadi. Yang kedua, ru'yat sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Rashid Ridho, juga oleh Mustafa Az-Zarqa. Lebih lanjut, beliau mengatakan itu bukanlah ibadah, melainkan hanyalah sarana yang tersedia pada zaman itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ini nalar fikihnya, kenapa Muhammadiyah dan yang lain misalnya menggunakan hisab falaki. Penggunaan hisab sebagai alternatif dari ru'yat untuk menentukan masuknya bulan Qomariyah, khususnya bulan-bulan ibadah, ya agar lebih mudah. Murah biaya tentunya, karena tidak harus mengirim para ahli untuk melakukan pengintaian di bibir-bibir pantai dan sebagainya. Jelas itu membutuhkan biaya, bagaimana mereka harus sampai sana, kemudian nanti nginap di mana dan sebagainya. Kemudian dapat memprediksi tanggal jauh ke depan. Jadi kadang-kadang Muhammadiyah dituduh sering menyelisih, padahal tidak. Yang menyelisih itu ya yang menentukan di akhir, kan begitu. Padahal Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari sudah mengetahui kapan misalnya Ramadan itu atau hari raya Idul Fitri itu akan jatuh di hari apa. Karena memang ya misalnya saat ini tahun 2020, kita sudah bisa menghitung nanti hari raya Idul Fitri di tahun 2025 itu kapan, itu sudah bisa kita hitung. Karena memang kita memasukkan data-data dari satelit tentang posisi benda-benda langit tadi, kemudian dimasukkan dalam rumus tertentu, kemudian dihitung, selesai. Nah, jadi artinya kalau ada kalimat Muhammadiyah sering menyelisih, ya tidak. Karena yang menyelisih itu berarti kan yang ketentuannya di akhir. Nah, Muhammadiyah tidak di akhir, tapi sudah di awal ketentuannya. Kemudian lebih memberikan kepastian, ini jelas. Karena nanti hasil misalnya dari salah seorang ahli falak misalnya, beliau menghitung, nanti bisa dikoreksi oleh ahli yang lain, ini benar atau tidak dan sebagainya. Nah, maka kalau ini kita kaitkan misalnya dengan saksi, jelas pemakaian hisab falaki itu tidak hanya satu orang atau dua orang yang bisa menjadi saksi, tapi sekian banyak orang yang memang ahli dalam bidang falak tadi bisa menghitung ulang data-data yang sudah dimasukkan tadi. Sehingga kemudian ya saksinya lebih banyak. Ya. Kemudian selanjutnya dapat menyediakan kalender yang akurat. Nah, ini jelas karena tidak harus menunggu melihat atau menunggu hilal nampak dulu, tapi sudah bisa dihitung jauh-jauh hari. Kemudian dapat menyatukan kalender bahkan untuk seluruh dunia. Nah, ini yang terpenting. Sampai dengan saat ini peradaban umat Islam masih kalah dengan peradaban yang lain. Kita umat Islam sangat familiar dengan kalender Masehi, tetapi kalau kemudian kita menggunakan kalender Hijriyah, itu nama bulan saja kadang-kadang kita tidak hafal. Nah, padahal
peradaban itu kan diukur dari situ. Nah, maka kalau hanya memegangi ru'yatul hilal, tidak mungkin kita bisa membuat kalender internasional, kalender hijriah tadi itu. Nah, tapi dengan hisab falaki, nah insya Allah kita akan bisa menyatukan kalender hijriah itu untuk dunia. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa metode hisab falaki itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan tempat-tempat yang lain, sehingga nanti tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Nah, saya kira itu yang bisa kita kaji. Ya, kita kembali, ini adalah ranah fikih yang memang kadang-kadang sering terjadi perbedaan, maka sampai kemudian ada 4 imam mazhab itu. Tetapi kita sebagai seorang muslim, ya, selain kita menghormati yang lain, ya, tentang perbedaan pendapat fikih itu, kita juga harus punya pilihan. Nah, itulah fungsinya kita itu dituntunkan di dalam kajian fikih itu untuk tidak taklid. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu dasar, tetapi kita menjadi seorang muttabi. Kita memilih suatu pendapat, tetapi pendapat itu memang sudah kita ketahui dasarnya atau nalar di dalam berhukum Islamnya, sehingga kita tidak tergolong kepada taklid yang itu dilarang di dalam agama kita. Tetap kita jaga persatuan, ya. Fikih memang cenderung berbeda, tetapi kita harus punya pilihan. Saya kira demikian, terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.